Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para pamirsa setia channel Bondo Gaib Jowo. Di channel ini, kami menghadirkan kisah-kisah gelap yang tumbuh dari tanah, air, dan bisik kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Cerita tentang orang-orang biasa yang terdesak oleh kebutuhan, lalu tanpa sadar melangkah ke wilayah yang seharusnya tidak mereka sentuh. Kisah yang akan Anda dengarkan bukan tentang hantu yang menampakkan diri, bukan pula tentang teriakan atau kejutan. Ini adalah cerita tentang pilihan, tentang rezeki yang datang terlalu mudah, dan tentang harga yang harus dibayar diam-diam. Ambillah hikmahnya, bukan ketakutannya. Karena tidak semua yang gaib itu menakutkan, sebagian justru tampak sangat masuk akal. Mari kita mulai kisah ini. Nama saya Sarman. Bukan siapa-siapa. Bukan orang terpandang. Saya hanya kepala keluarga yang kebetulan masih bernapas ketika banyak pintu sudah tertutup satu persatu. Sejak pabrik garmen tempat saya bekerja gulung tikar, hidup terasa seperti jalan sempit yang terus menyempit. Utang koperasi belum lunas, biaya sekolah anak sulung menunggu, sementara istri saya mulai lebih sering diam daripada mengeluh. Diamnya justru yang paling berat. Kami tinggal di kampung padat, tak jauh dari sebuah kali kecil yang airnya tak pernah benar-benar jernih. Orang-orang menyebutnya kali, meski lebih mirip aliran panjang yang membawa lumpur, sampah plastik, dan sisa-sisa hidup warga. Siang hari kali itu tampak biasa saja, tapi malam membuatnya berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi, dan entah kenapa terasa dalam. Ide membuka lesehan datang bukan dari mimpi besar. Hanya keinginan sederhana, bisa makan besok tanpa berhutang lagi. Saya meminjam sedikit uang, membeli terpal biru, beberapa bangku kayu bekas, dan kompor kecil. Lesehan itu saya pasang di pinggir kali, di tanah kosong yang sering dilewati warga pulang kerja. Tidak strategis, kata orang, tapi murah, dan saya tidak punya banyak pilihan. Malam pertama, saya membuka lesehan dengan hati-hati. Nasi, sayur oseng, telur dadar, dan tempe goreng. Tidak ada menu istimewa. Istri saya menyiapkan semuanya dengan wajah lelah tapi berharap. Anak-anak membantu mengelap bangku, lalu duduk diam menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Suara malam kampung mulai mengambil alih. Jangkrik bersahutan dari semak, air kali mengalir pelan dengan bunyi kecibak kecil. Sesekali motor lewat, lampunya menyapu terpal biru lalu menghilang. Dari kejauhan terdengar suara televisi tetangga dan sesekali batuk orang tua. Di kampung kami ada kebiasaan yang tak pernah dibicarakan keras-keras. Orang tidak membuang sisa nasi sembarangan. Biasanya dilempar ke kali, katanya biar balik ke asal. Saya tidak pernah terlalu memikirkan itu. Bagi saya, kali hanyalah kali. Malam itu hanya satu pembeli datang, seorang tukang ojek yang makan cepat lalu pergi. Dagangan hampir tak tersentuh. Saat saya mulai membereskan piring, angin dingin tiba-tiba bertiup dari arah kali. Terpal bergoyang pelan dan bau lumpur basah menguar lebih kuat dari biasanya. Saya berdiri sebentar, menatap air hitam di bawah sana. Pantulan lampu jalan membuatnya tampak berkilau aneh, seolah bergerak meski arusnya tenang. Ada perasaan tak nyaman, seperti sedang diperhatikan. Bukan oleh orang, oleh sesuatu yang tak punya mata, tapi tahu keberadaan saya. Saya menggeleng pelan, mencoba menertawakan diri sendiri. Mungkin lelah, mungkin lapar. Saya menutup lesehan malam itu dengan perasaan kosong, tapi masih menyimpan harapan kecil. Besok mungkin lebih baik. Namun saat melangkah pergi, saya sempat menoleh sekali lagi ke arah kali. Airnya tetap mengalir, tenang, keruh. Dan entah kenapa terasa seperti sedang menunggu. Hari-hari setelah malam pertama berjalan lambat, seperti air kali yang malas mengalir. Lesehan saya tetap buka setiap sore hingga lewat Isya, tapi bangku-bangku kayu lebih sering kosong daripada terisi. Kadang ada 1-2 orang lewat, menoleh sebentar, lalu melanjutkan langkah. Entah karena tempatnya terlalu dekat dengan kali, atau karena memang tak ada yang menarik dari dagangan saya.
Utang mulai terasa seperti bayangan yang mengikuti kemanapun saya pergi. Setiap pagi, saya berpapasan dengan ibu-ibu koperasi yang senyumnya kaku. Tetangga sebelah mulai sering bertanya dengan nada bercanda yang terasa menusuk. "Lesehannya rame, Man?" Saya hanya mengangguk kecil, meski jawabannya jelas terlihat dari wajah saya. Istri saya tak banyak bicara. Ia tetap memasak dengan porsi yang semakin sedikit, seolah berharap makanan tak terjual bisa kami makan bersama. Anak-anak mulai bertanya kenapa lauknya sering sama. Saya tak punya jawaban selain menyuruh mereka cepat tidur. Di kampung, kabar tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah mulut, berubah bentuk. Suatu sore saat saya sedang membersihkan bangku, 2 warga tua duduk di pos ronda tak jauh dari lesehan. Mereka berbicara pelan, tapi cukup jelas terdengar di sela-sela suara air. "Dulu di situ juga pernah ada warung," kata salah satunya. "Iya, yang ramai terus itu," jawab yang lain. "Padahal jualannya biasa." Saya pura-pura tak mendengar, tapi telinga saya panas. Malamnya saya memberanikan diri bertanya pada tetangga yang lebih lama tinggal di kampung. Ia menatap saya sebentar lalu menghela napas. "Warung lama itu nggak lama bertahan," katanya. "Awalnya ramai sendiri, tapi ya aneh." Saya bertanya apa maksudnya. Ia hanya menggeleng. "Pokoknya kalau buka di pinggir kali, ada pantangannya." Kata pantangan itu terus terngiang. Perlahan saya mulai mendengar potongan-potongan cerita. Jangan menutup warung terlalu cepat. Jangan membuang semua sisa makanan. Jangan menata bangku menghadap langsung ke kali. Dan yang paling sering disebut, jangan buka terlalu siang di hari tertentu. Tak ada yang menjelaskan kenapa. Semua disampaikan seperti kebiasaan lama yang tak perlu alasan. Saya mencoba menertawakan dalam hati. Tapi ketika malam tiba dan lesehan kembali sepi, pikiran itu datang lagi. Suatu malam, saat hampir menutup warung, seorang lelaki tua datang. Pakaiannya sederhana, jalannya pelan. Ia duduk tanpa banyak bicara, memilih bangku paling ujung, dekat kali. Ia makan perlahan, seperti menikmati setiap suapan. Sebelum pergi, ia meninggalkan uang lebih dari seharusnya. Saya hendak memanggilnya, tapi ia sudah berdiri. "Kalau mau bertahan," katanya pelan tanpa menoleh, "jangan melawan kebiasaan tempat." Saya berdiri terpaku. Angin dari arah kali kembali berembus, membawa bau lumpur yang sama seperti malam pertama. Lelaki itu sudah menghilang di gelap, meninggalkan kata-kata yang tak sepenuhnya saya mengerti, tapi terasa berat di dada. Malam itu saya tidak langsung pulang. Saya duduk sebentar, memandangi air hitam yang berkilau redup. Kali itu tetap mengalir, tenang, seolah menyimpan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, saya berpikir, mungkin tempat ini memang punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Malam itu saya datang sedikit lebih awal dari biasanya. Bukan karena yakin akan ramai, tapi karena tak ada lagi yang bisa dilakukan di rumah selain menghitung sisa uang dan memikirkan besok. Saat menata bangku, tanpa benar-benar sadar kenapa, saya memindahkan satu bangku yang biasanya menghadap ke kali. Saya letakkan menyamping, mengikuti arah bangku lain. Entah kenapa, rasanya lebih pantas begitu. Saya juga tidak langsung membuang sisa nasi dari siang tadi. Saya biarkan di panci kecil tertutup rapat. Saya tidak menganggapnya keputusan penting, hanya perubahan kecil, hampir tak terasa. Malam turun perlahan, lampu jalan menyala redup, memantulkan cahaya kuning di permukaan air. Udara terasa lebih lembab dari biasanya. Bukan dingin, tapi lengket, seperti menempel di kulit. Suara kali terdengar lebih jelas, seakan jaraknya lebih dekat dari yang seharusnya. Beberapa menit setelah azan Isya selesai, seorang pelanggan datang. Ia berjalan pelan dari arah jembatan, sendalnya basah. Pakaian gelap, sederhana, dan tampak rapi. Ia duduk tanpa bertanya, memilih bangku yang tadi saya pindahkan. "1," katanya singkat. Saya menyiapkan makanan dengan tangan sedikit gemetar. Bukan takut, lebih seperti gugup tanpa sebab. Saat menyajikan, saya mencoba menatap wajahnya, tapi pandangannya selalu jatuh ke meja atau ke piring. Ia makan tanpa suara, tanpa ekspresi. Sendoknya bergerak pelan, teratur, seolah mengikuti irama tertentu. Selama ia makan, waktu terasa aneh. Jangkrik berhenti bersahutan. Motor yang biasanya lewat tak terdengar. Yang ada hanya suara air, kecipak kecil yang berulang, seperti bisikan yang tidak membentuk kata. Saat selesai, ia mengeluarkan uang dan meletakkannya di meja. Jumlahnya 2 kali lipat dari harga. Saya refleks hendak mengembalikan, tapi ia sudah berdiri.
Biarkan, katanya, masih tanpa menatap saya. Nanti juga kepake. Ia pergi menyusuri pinggir kali, bukan ke arah jalan besar. Saya memperhatikannya sampai bayangannya menyatu dengan gelap. Setelah itu satu persatu orang datang. Tidak ramai sekaligus, tapi terus mengalir. Ada yang saya kenal, ada yang tidak. Mereka duduk, makan, lalu pergi. Tak banyak bicara. Beberapa membayar pas, beberapa lebih. Tidak ada yang menawar, tidak ada yang mengeluh. Saya memasak tanpa henti. Untuk pertama kalinya sejak lesehan ini berdiri, semua lauk habis. Panci kosong, wajan bersih. Hanya tersisa aroma nasi hangat dan minyak goreng. Saat saya sadar, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Lesehan sepi kembali, tapi bukan sepi yang sama. Ada rasa penuh, seperti sesuatu baru saja selesai dilakukan. Saya berdiri di tepi, memandangi kali. Airnya tampak lebih tinggi, meski hujan tak turun. Pantulan lampu jalan bergetar pelan. Saya merasa lelah, tapi juga ringan. Ada uang di saku, ada harapan kecil yang akhirnya bernapas. Namun di balik rasa lega itu, ada sesuatu yang mengganjal. Seperti senyum yang muncul terlalu cepat, terlalu mudah. Saya menutup lesehan malam itu tanpa berdoa seperti biasanya. Bukan sengaja, saya hanya lupa. Dan kali itu tetap mengalir di bawah sana. Pelan, sabar. Seolah mencatat sesuatu yang baru saja saya lepaskan. Sejak malam itu, lesehan saya tak pernah benar-benar sepi lagi. Tidak meledak ramai seperti pasar malam, tapi selalu ada orang. Datang bergantian, duduk tenang, makan, lalu pergi. Polanya hampir sama setiap hari, terutama setelah Isya. Warga mulai memperhatikan, ada yang mampir karena penasaran, ada yang sekadar ikut duduk karena melihat bangku tak pernah kosong. Uang mulai terkumpul. Tidak banyak sekaligus, tapi cukup stabil. Saya bisa membayar sebagian utang, membeli lauk yang sedikit lebih layak, bahkan sesekali memberi anak-anak uang jajan. Istri saya tersenyum lagi, meski senyumnya sering berhenti di tengah jalan, seolah ragu untuk bertahan lama. Anehnya, setiap kali saya menghitung uang hasil jualan, ada perasaan ganjil. Uang itu dingin di tangan. Bukan dingin karena malam, tapi seperti lama tersimpan di tempat lembab. Saya sering menggosok-gosokkannya ke celana, berharap rasa itu hilang. Tapi tetap saja, setiap lembar terasa asing, seperti bukan sepenuhnya milik saya. Rumah kami juga berubah. Tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran, tapi sunyinya terasa lebih tebal. Anak-anak lebih cepat tidur, istri saya sering termenung, menatap kosong ke arah dapur. Kami jarang berbincang lama, capek, itu alasan yang paling mudah. Tanda-tanda kecil mulai muncul, perlahan, seperti sengaja agar bisa diabaikan. Bau amis kadang tercium di lesehan, padahal tidak ada ikan. Kadang muncul dari arah kali, kadang dari panci yang sudah dicuci bersih. Saya menyalahkan air dan lumpur, lebih mudah begitu. Beberapa kali saat membersihkan bangku, saya melihat bayangan air memantul di terpal, seolah ada gelombang kecil, padahal kali sedang tenang. Saat saya menoleh, bayangan itu hilang. Saya mulai terbiasa tidak menoleh terlalu lama. Tidur pun tak lagi nyenyak, mimpi-mimpi datang tanpa suara. Saya bermimpi berdiri di tengah kali, airnya naik perlahan, menutupi kaki, perut, dada. Tidak panik, hanya pasrah. Dalam mimpi itu, saya tidak melawan, saya hanya diam menunggu tenggelam. Setiap bangun, dada terasa berat, seperti habis menahan napas lama. Kebiasaan kecil saya mulai hilang satu persatu. Doa sebelum membuka warung sering terlewat, bukan karena niat, tapi karena tangan sudah sibuk atau pelanggan sudah datang. Doa sebelum tidur saya gantikan dengan rebahan cepat. Sholat sering saya tunda dengan alasan lelah. Besok saja, saya selalu berkata begitu. Setiap kali rasa bersalah muncul, saya menenangkannya dengan angka, dengan uang, dengan daftar utang yang mulai berkurang. Saya bilang pada diri sendiri, ini demi keluarga, demi bertahan hidup, tidak ada yang dirugikan, bukan? Namun tiap malam, saat lesehan mulai sepi, dan saya berdiri sendirian di tepi kali, perasaan itu kembali, seperti ada jarak tipis antara saya dan diri saya sendiri, seperti ada sesuatu yang pelan-pelan saya serahkan, tanpa pernah benar-benar diminta. Kali itu tetap mengalir di bawah sana, tenang, keruh, setia. Dan entah sejak kapan, saya berhenti merasa sedang melihatnya. Lebih sering, saya merasa sedang dilihat. Semua berjalan baik sampai malam itu. Malam yang seharusnya biasa saja. Saya terlambat membuka lesehan karena anak bungsu saya demam sejak sore. Badannya panas, napasnya pendek-pendek. Istri saya panik, dan untuk pertama kalinya sejak usaha ini ramai, saya memilih tinggal di rumah lebih lama. Saat akhirnya saya berangkat, jam sudah melewati waktu yang selama ini terasa aman. Lesehan baru terbuka ketika malam benar-benar turun. Tanpa sadar, saya juga memindahkan bangku yang biasa saya biarkan kosong di ujung. Saya ingin tempat terlihat lebih rapi, lebih normal.
Saya lelah mengikuti kebiasaan yang tak pernah saya pahami. Malam itu tidak langsung terasa berbeda. 1-2 pembeli tetap datang, makan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang hilang. Udara terasa lebih berat. Bau amis muncul lebih cepat, lebih pekat, menusuk hidung seperti darah yang lama terendam air. Saya mencoba mengabaikannya. Ketika pulang, anak saya masih panas. Demamnya tidak turun sampai pagi. Kami membawanya ke puskesmas, lalu ke klinik kecil, tapi tidak ada penjelasan pasti. Mungkin kecapekan, kata perawat. Saya mengangguk, meski dalam hati ada ketakutan yang mulai tumbuh. Di hari-hari berikutnya, hal-hal kecil terus terjadi. Istri saya mudah marah, lalu menangis tanpa sebab jelas. Kami bertengkar soal hal remeh, uang belanja, jam buka warung, bahkan soal bangku kayu. Anak sulung saya mulai sering mengeluh mimpi buruk. Katanya ia bermimpi jatuh ke air gelap yang dingin. Saya sendiri mulai merasa tidak pernah sendirian. Setiap berdiri di lesehan, ada sensasi seperti punggung saya diperhatikan. Bukan tatapan tajam, tapi kehadiran yang diam dan sabar, terutama dari arah kali. Bahkan saat saya menutup warung dan lampu dimatikan, saya sering merasa langkah saya diikuti sampai ke ujung gang. Warga kampung juga berubah. Mereka masih lewat, tapi jarang berhenti. Obrolan ringan menghilang. Senyum menjadi cepat dan kaku. Saya pernah mendengar seorang ibu berbisik pada temannya. Itu warungnya sekarang lain. Saya tidak tahu apa maksudnya, dan mereka tidak berniat menjelaskan. Suatu malam, bangku di ujung, yang sempat saya pindahkan, terbalik sendiri. Tidak jatuh keras, hanya rebah pelan, seperti didorong tangan yang berhati-hati. Tidak ada angin, tidak ada orang. Saya berdiri lama menatapnya, keringat dingin mengalir di pelipis. Saya mulai mengingat kata-kata lelaki tua itu, jangan melawan kebiasaan tempat. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, kebiasaan siapa yang sebenarnya saya ikuti selama ini? Anak saya akhirnya sembuh, tapi tubuhnya lebih kurus. Tawa di rumah tidak kembali seperti dulu. Lesehan masih ramai, tapi rasanya seperti berdiri di atas tanah yang pelan-pelan runtuh. Malam itu, saat saya memandang kali yang airnya tampak lebih tinggi dari biasanya, saya sadar satu hal yang selama ini saya tolak. Ini bukan sekadar usaha yang kebetulan berhasil. Ada harga yang mulai ditagih, dan entah kenapa, saya merasa ini baru permulaan. Kesadaran itu datang bukan sekaligus, melainkan bertahap. Seperti air kali yang naik sedikit demi sedikit tanpa hujan. Saya mulai memperhatikan pola yang selama ini saya abaikan. Setiap kali lesehan ramai, selalu ada sesuatu yang berkurang dalam hidup saya. Bukan langsung hilang, tapi menyusut. Waktu bersama keluarga, kesehatan anak, ketenangan rumah, bahkan perasaan saya sendiri. Saat dagangan habis dan uang bertambah, anak-anak menjadi lebih pendiam. Saat utang berkurang, mimpi-mimpi buruk datang lebih sering. Ketika warga berdatangan tanpa henti, tetangga justru menjauh. Seolah ada timbangan tak terlihat yang terus bekerja, menuntut keseimbangan dengan caranya sendiri. Saya tidak berani menyimpulkan apa-apa, sampai suatu sore saya bertemu Pak Wiryo, tetua kampung yang jarang keluar rumah. Ia berdiri lama di depan lesehan, menatap kali tanpa ekspresi. Saya menghampirinya, entah untuk menyapa atau mencari jawaban. Warung yang dulu, katanya tiba-tiba, tanpa menoleh, lebih besar dari punyamu. Saya menunggu. Ramainya bukan main, lanjutnya. Tapi pemiliknya pelan-pelan habis. Istri sakit, anak pindah entah kemana. Akhirnya warung tutup sendiri. Saya menelan ludah. Kenapa, Pak? Ia akhirnya menatap saya. Matanya lelah. Bukan kenapa, tapi bagaimana. Malam itu, saya pulang dengan pikiran penuh. Saya mencari-cari cerita lama, bertanya dengan hati-hati. Dari satu orang ke orang lain, potongannya mulai menyatu. Tidak ada ritual besar, tidak ada dukun, tidak ada darah. Hanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jam buka tertentu, bangku yang tidak boleh dipindah, sisa makanan yang tidak pernah dibuang habis. Dan yang paling penting, tidak pernah bertanya terlalu jauh. Saya juga menemukan sesuatu di rumah. Selembar kertas tua yang terselip di bawah laci warung. Tulisan tangan, pudar, berisi catatan penjualan, dan satu kalimat pendek di sudutnya. Jangan ditutup kalau masih ada yang duduk.
Tulisan itu bukan milik saya. Saat membaca kalimat itu, dada saya sesak. Saya teringat malam-malam ketika saya membiarkan pelanggan terakhir duduk lama, meski warung sudah hampir tutup. Saya tidak menegur, tidak menanya. Saya memilih diam karena takut kehilangan rezeki. Dan disitulah saya sadar, tidak ada yang memaksa saya. Tidak ada suara yang menyuruh. Semua pilihan itu datang dari saya sendiri. Dari keputusasaan, dari rasa takut miskin, dari keinginan bertahan hidup dengan cara apapun. Saya tidak pernah menyebut kata pesugihan, tapi saya telah menjalankannya. Dalam bentuk paling halus, membiarkan, mengalah, menukar sedikit demi sedikit nilai yang saya pegang. Malam itu, saya berdiri lama di tepi kali. Airnya tenang, seperti biasa. Tidak ada bayangan, tidak ada suara aneh. Tapi saya tahu sekarang, kali ini bukan sekadar tempat. Ia adalah saksi dari pilihan-pilihan kecil yang saya ambil, satu persatu, sampai saya berdiri di sini, tak sepenuhnya mengenali diri sendiri. Dan yang paling menakutkan bukanlah apa yang mungkin tinggal di dalam air itu, melainkan kenyataan bahwa semua ini terjadi tanpa pernah ada perjanjian yang jelas. Selain kesediaan saya sendiri untuk mengorbankan sesuatu, selama saya masih bisa bertahan. Lesehan itu kini tinggal bekas. Tanah di pinggir kali kembali kosong. Hanya menyisakan jejak kaki yang lama-lama dihapus hujan. Terpal biru sudah saya lipat dan simpan. Bangku kayu saya jual satu persatu. Tidak ada upacara penutupan, tidak ada pamit. Lesehan itu berhenti begitu saja. Seperti napas yang dilepas perlahan. Hidup kembali sulit. Uang cepat habis, utang belum sepenuhnya lunas. Saya bekerja serabutan, mengangkut barang, membersihkan halaman orang. Apa saja yang bisa dikerjakan. Istri saya kembali menghitung belanja dengan teliti. Rumah kami sederhana lagi, tanpa lebih. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sunyinya tidak lagi menekan. Sunyi yang sekarang jujur. Apa adanya. Anak-anak tumbuh dengan diam yang baru. Kami tidak banyak bicara tentang yang telah pergi. Namanya jarang disebut. Tapi kehadirannya terasa di setiap sudut rumah. Luka itu tidak menutup. Hanya mengering. Saya belajar hidup bersamanya. Tanpa mencoba melupakannya. Sesekali saya melewati pinggir kali itu. Airnya tetap mengalir. Keruh. Membawa sampah dan daun kering seperti biasa. Tidak ada tanda apapun bahwa tempat itu pernah menjadi pusat harapan saya. Lalu sumber ketakutan saya. Kali tidak berubah. Ia tidak meminta maaf, tidak pula menuntut penjelasan. Ia hanya ada. Seperti sebelumnya. Warga kampung mulai kembali menyapa. Perlahan. Tidak ada yang bertanya terlalu jauh. Di kampung beberapa hal memang lebih baik dibiarkan menjadi rahasia. Saya pun tidak pernah bercerita banyak. Ada pelajaran yang tidak bisa dibagi sembarangan. Karena setiap orang punya batasnya sendiri. Di malam-malam sepi saya sering duduk sendiri. Mengingat kembali langkah-langkah kecil yang membawa saya ke sana. Tidak ada satu titik besar yang bisa saya tunjuk sebagai awal. Semua terjadi karena pembiaran. Karena kelemahan. Karena rasa takut miskin yang lebih besar daripada rasa takut kehilangan diri sendiri. Saya mengerti sekarang. Pesugihan tidak selalu datang dengan wujud menakutkan. Atau perjanjian berdarah. Kadang ia hadir sebagai kelonggaran kecil. Sebagai kompromi yang terasa masuk akal. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan yang kita anggap sepele. Sampai suatu hari kita sadar sudah berjalan terlalu jauh. Yang saya tukar bukan sekadar ketenangan. Bukan sekadar doa. Saya menukar nilai hidup saya sendiri. Sedikit demi sedikit. Sampai hampir habis. Dan ketika saya sadar, harga termahal sudah terbayar. Kini saya hidup dengan apa yang tersisa. Tidak kaya. Tidak aman sepenuhnya. Tapi setiap kali saya berdoa, saya tahu kepada siapa saya berbicara. Setiap rezeki kecil terasa hangat di tangan. Karena saya tahu dari mana ia datang. Kali itu tetap mengalir di kejauhan. Menjadi saksi yang diam. Dan saya melanjutkan hidup. Membawa penyesalan sebagai pengingat. Bahwa jalan pintas seringkali bukan jalan tercepat. Melainkan jalan yang paling jauh membawa kita dari diri kita sendiri. Pilihan itu akhirnya berdiri di depan saya. Sederhana bentuknya, tapi berat rasanya. Bertahan dengan lesehan, uang terus mengalir, utang hampir lunas, hidup tampak aman di permukaan. Atau berhenti sekarang, menyelamatkan apapun yang masih tersisa, meski berarti kembali ke titik awal yang gelap dan tak pasti. Kali terasa lebih dekat dari sebelumnya, bukan jaraknya,
tapi kehadirannya. Setiap malam, suara air terdengar lebih jelas, seperti berbisik tepat di belakang telinga. Udara di sekitar lesehan menekan dada. Tidak ada penampakan, tidak ada suara aneh. Hanya perasaan seolah ruang menyempit, membuat napas saya pendek. Saya mencoba melawan dengan cara yang saya ingat dulu. Malam itu, sebelum membuka warung, saya berdiri diam dan berdoa. Kata-katanya patah-patah, seperti lidah yang lama tak dipakai. Saya menutup lesehan lebih cepat, meski masih ada orang duduk. Saya mengumpulkan uang hasil jualan hari-hari sebelumnya, membungkusnya dengan kain dan berniat membuangnya ke tempat yang jauh, bukan ke kali. Saya ingin memutus, setidaknya mencoba. Tapi pilihan tidak pernah datang tanpa konsekuensi. Anak sulung saya pulang terlambat malam itu. Hujan turun deras, membuat jalan licin. Ia terpeleset di dekat jembatan kecil, jatuh, kepalanya terbentur. Tidak parah, kata dokter. Tapi sejak malam itu, ia sering terbangun sambil menangis, memanggil nama saya dengan suara yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Takut dan asing. Saya menutup lesehan keesokan harinya, menggulung terpal, mengikat bangku, memadamkan lampu. Warga menonton dari kejauhan, tidak mendekat, tidak bertanya. Seperti menunggu sesuatu yang tak mereka ingin saksikan. Malam itu, rumah kami sunyi. Saya kembali berdoa, lebih lama. Istri saya duduk di samping, memegang tangan saya erat-erat, seolah takut saya menghilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa sedikit ringan, seperti orang yang akhirnya mengaku lelah. Namun kehilangan terakhir datang tanpa suara. Anak bungsu saya, yang pernah demam itu, tiba-tiba tidak bangun pagi. Napasnya pendek, wajahnya pucat. Kami membawanya ke rumah sakit, tapi waktu berjalan terlalu cepat. Dokter berbicara pelan, penuh jarak. Saya tidak mendengar apapun selain denyut di kepala saya sendiri. Tidak ada yang menyalahkan siapapun, tidak ada tanda. Hanya satu kursi kosong di rumah, dan rasa yang tidak bisa ditambal dengan apapun. Beberapa hari kemudian, saya berdiri di tepi kali untuk terakhir kalinya. Airnya tetap mengalir, keruh, tenang. Tidak ada perubahan. Saya menyadari sesuatu yang pahit. Keputusan saya datang terlambat. Bukan karena kali menuntut lebih, tapi karena saya terlalu lama menunda untuk berhenti. Saya pulang dengan langkah berat, membawa luka yang tidak akan sembuh sepenuhnya. Lesehan sudah tutup, uang sudah habis, tapi yang paling mahal telah pergi. Dan di tengah duka itu, satu kebenaran berdiri jelas. Pilihan selalu ada. Hanya saja, tidak semua pilihan menunggu kita siap. Demikianlah kisah pesugihan lesehan pinggir kali. Sebuah cerita tentang orang biasa yang ingin bertahan hidup, namun tanpa sadar menukar sedikit demi sedikit nilai yang paling berharga dalam dirinya. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa rezeki yang datang terlalu mudah seringkali membawa beban yang tak terlihat. Bahwa pesugihan tidak selalu berbentuk makhluk atau perjanjian gelap, tetapi bisa hadir melalui pembiaran, kompromi, dan keputusasaan manusia itu sendiri. Jika kisah ini membuat Anda merenung, merasa tidak nyaman, atau justru melihat bayangan kehidupan di sekitar kita, berarti ceritanya telah sampai pada tujuannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir di channel Banda Gaib Jawa. Jangan lupa like jika cerita ini berkesan, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah gaib Nusantara lainnya, dan tuliskan komentar Anda, pendapat, pengalaman, atau pesan yang ingin disampaikan. Karena di balik setiap cerita gaib, selalu ada pelajaran tentang menjadi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.